Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imafila, NIM 63030210083 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian investasi, jenis-jenis investasi, lalu metode penilaian investasi, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari setiap metode investasi tersebut. Baik, langsung saja. Pengertian investasi. Investasi pada dasarnya adalah uang yang dipakai untuk menghasilkan uang. Untuk maksud itu adalah uang ditanam dalam objek yang dapat memberikan hasil berupa keuntungan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunariah tahun 2004, bahwa investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Halim tahun 2005, investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat sekarang dengan harapan untuk memperoleh keuntungan pada masa mendatang. Kemudian menurut Kasir tahun 2005, investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu investasi yang dilakukan merupakan pengorbanan sejumlah modal pada waktu sekarang yang diharapkan akan menghasilkan atau memberikan keuntungan pada masa yang akan datang. Jenis-jenis investasi. Mulyadi menggolongkan jenis-jenis investasi sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Investasi jenis ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Kemudian yang ketiga, investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Investasi ini meliputi pengeluaran untuk mengganti atau penggantian mesin dan equipment yang ada dalam pemakaian mesin dan equipment pada suatu saat yang akan terjadi. Biaya operasi mesin dan equipment menjadi lebih besar dibandingkan dengan biaya operasi jika mesin tersebut diganti dengan yang baru atau produktivitasnya tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, operasi dengan menggunakan mesin dan equipment yang ada menjadi tidak ekonomis lagi. Yang keempat, investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Tambahan kapasitas akan memerlukan aktiva diferensial berupa tambahan investasi dan akan menghasilkan pendapatan diferensial yang berupa tambahan pendapatan, serta memerlukan biaya diferensial yang berupa tambahan biaya karena tambahan kapasitas. Kemudian metode penilaian investasi. Pada dasarnya, inti dari suatu analisis penelitian investasi adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana investasi yang dilakukan layak diterima untuk dilaksanakan atau tidak. Untuk menentukan usulan investasi mana yang akan diterima atau ditolak,
maka usulan investasi tersebut harus dinilai. Adapun metode penilaiannya yang paling sering digunakan adalah yang pertama, metode payback period atau PP. Halim 2003 halaman 134 mengemukakan bahwa payback period adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan nilai investasi melalui penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Dengan demikian, payback period dari suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang akan diperlukan agar dana yang tertanam dalam suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya atau seutuhnya. Rumus dari payback period tersebut adalah payback period sama dengan N plus A kurangi B per C min B dikali 1 tahun, di mana N adalah tahun terakhir di mana jumlah cash flow masih belum bisa menutupi original investment. Kemudian di mana A itu adalah jumlah original investment, B itu jumlah kumulatif cash flow pada tahun terakhir di mana jumlah cash flow masih belum bisa menutupi original investment, dan yang C merupakan jumlah kumulatif cash flow pada tahun terakhir tambah 1. Sedangkan rumus payback period yang digunakan jika cash flow per tahun jumlahnya sama adalah payback period sama dengan original investment per cash flow dikali 1 tahun. Halim 2003 mengemukakan bahwa suatu usaha investasi akan diterima jika payback period yang dihasilkan lebih kecil dari yang disyaratkan. Sebaliknya, jika payback period yang dihasilkan lebih besar dari yang disyaratkan, maka investasi tersebut ditolak. Jika investasi tersebut lebih dari 1, maka yang dipilih adalah investasi yang menghasilkan payback period yang paling kecil. Metode payback period memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan metode payback period ini adalah yang pertama, metode ini cukup sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, untuk menilai suatu usulan investasi yang memerlukan modal dalam jumlah yang relatif besar. Kemudian kekurangan metode payback period ini adalah digunakan untuk mengukur kecepatan kembalinya dana dan tidak mengukur keuntungan proyek tersebut, serta mengabaikan benefit yang diperoleh sudah dana investasi itu kembali. Yang kedua, metode net present value. Dengan diketahuinya kelemahan yang ada pada metode payback period, maka muncullah metode lain, yaitu metode net present value atau NPV. Metode ini menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi daripada dengan nilai uang pada waktu mendatang karena adanya faktor bunga. Halim 2003 mengemukakan bahwa net present value atau NPV merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui layak tidaknya suatu investasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai tunai dari arus kas yang akan diterima di masa yang akan datang dengan nilai investasi yang ditanamkan sekarang. Menurut Halim tahun 2003 ya, rumus yang digunakan untuk menghitung nilai NPV yaitu MVP sama dengan CF1 per 1 ditambah interest rate pangkat 1 ditambah CF2 per 1 ditambah interest rate pangkat 1 ditambah CF3 per 1 plus interest rate pangkat 1 dan seterusnya sampai ke N dikurangi
Original Investment atau OI. Menurut Halim 2003, jika hasil perhitungan net present value lebih dari 0, dikatakan investasi tersebut feasible atau layak untuk dilaksanakan, dan jika lebih kecil dari 0, tidak layak untuk dilaksanakan. Kelebihan dan kekurangan atau kelemahan metode MVP menurut Soeharto tahun 2002 yaitu: kelebihan metode net present value atau MVP, yang pertama, memasukkan faktor nilai waktu dari uang, yang kedua, mempertimbangkan semua arus kas proyek, yang ketiga, mengukur besar absolut dan bukan relatif, sehingga mudah mengikuti kontribusinya terhadap usaha, meningkatkan kekayaan perusahaan atau pemegang saham. Kelemahan metode net present value, yang pertama, penentuan tingkat suku bunga memerlukan perhitungan yang teliti, dan yang kedua, jumlah nilai sekarang tidak dapat dibandingkan dari rencana investasi yang lain yang jumlah investasinya tidak sama. Kemudian metode internal rate of return atau IRR menurut Bambang Rianto tahun 2001, internal rate of return dapat didefinisikan sebagai tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari hasil yang diharapkan dapat diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Sedangkan pengertian IRR menurut Halim adalah tingkat bunga yang dapat menjadikan MPV sama dengan 0 karena present value dari cash flow pada tingkat bunga tersebut sama dengan internal investasinya. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung internal rate of return menurut Bambang Rianto 2001 yaitu di mana internal rate of return sama dengan tingkat bunga ke-1 dikurangi MVP ke-1 atau C1, kemudian P2 ini tingkat bunga kedua dikurangi P1 yaitu tingkat bunga ke-1 dibagi C2 MVP kedua dikurangi C1 yaitu MVP ke-1. Halim 2003 mengatakan bahwa suatu investasi diterima jika IRR-nya lebih besar atau sama dengan cash outflow atau interest rate atau rate of return. Sebaliknya, suatu rencana investasi ditolak jika IRR-nya lebih kecil dari cost of capital atau interest rata atau rate of return. Jika rencana investasi tersebut lebih dari 1, maka yang diterima adalah menghasilkan IRR paling besar. Kelebihan dan kekurangan metode ini menurut Soeharto tahun 2002 adalah: yang pertama, kelebihan metode internal rate of return yaitu mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Yang kedua, mempertimbangkan semua aliran kas selama masa investasi. Kemudian kekurangan metode IRR yaitu jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga selama masa investasi, maka internal rate of return yang telah ditentukan sebelumnya tidak dapat disesuaikan.